Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang monster Trapper Henderson lagi, yaitu kartun Crocodile. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Buaya merupakan hewan reptil yang hidup di daerah perairan. Makhluk ini memiliki ukuran yang sangat besar untuk menjadi puncak rantai makanan di area sungai, danau, ataupun rawa. Selain memangsa hewan lain, buaya juga terkenal sering memangsa manusia. Dan kasusnya sudah tidak terhitung lagi. Untungnya buaya hanya hidup di daerah perairan saja. Jadi manusia yang dia terkam pun pastinya hanya para nelayan ataupun orang yang berenang di perairan. Nah, apa jadinya kalau predator reptil ini bisa hidup di darat dan memiliki tubuh humanoid? Mari saya perkenalkan dengan monster kartun Crocodile. Kartun Crocodile digambarkan sebagai buaya berwarna hitam dengan aksesoris kartun. Bentuknya seperti buaya pada umumnya. Namun bedanya buaya ini berjalan dengan kedua kakinya dan dia bisa berbicara seperti manusia. Sehingga monster kartun Crocodile ini disebut juga sebagai makhluk humanoid. Dan tidak berbeda dengan buaya sungguhan, kartun Crocodile juga merupakan makhluk pemangsa manusia. Untuk cerita asal-usulnya, diketahui kartun Crocodile pertama kali tercipta pada tahun 1930-an. Bersamaan dengan munculnya kartun hewan lainnya seperti kartun cat, kartun dog, maupun kartun bunny dan lain-lain. Karena pada tahun tersebut dunia animasi kartun sedang sangat populer. Bahkan pada masa itu, yaitu 1930-an, dijuluki sebagai tahun lahirnya dunia hiburan kartun, terutama untuk anak-anak. Walaupun dikhususkan untuk anak-anak, namun faktanya banyak orang dewasa yang ikut menikmati hiburan tersebut. Nah, kembali ke cerita kartun Crocodile lagi. Kartun Crocodile sering muncul di serial kartun lainnya, seperti di serial Kartun Cat contohnya. Jadi kartun Crocodile tidak pernah memiliki serialnya sendiri. Hal itu dikarenakan buaya tidak cocok untuk menjadi tokoh utama dalam serial kartun, sehingga perannya selalu sebagai penjahat atau musuh dari karakter utama. Hal ini cukup masuk akal karena pada dasarnya buaya adalah hewan buas yang memangsa makhluk-makhluk lainnya, sehingga sangat tidak cocok untuk menjadi sosok atau karakter yang baik. Nah, ternyata kartun Crocodile ini merasa sedih dan sakit hati karena terus dijadikan sebagai sosok jahat yang ditakuti oleh anak-anak. Dia iri dengan kartun cat maupun kartun lainnya yang menjadi tokoh utama dan disukai oleh banyak orang. Hal tersebut dia ungkapkan sendiri dengan membuat episode rahasia yang berjudul Kartun Crocodile. Pihak animasi studio mengaku tidak pernah membuat serial tersebut, yang mana hal ini menuai banyak kontroversi dan misteri. Karena serial tersebut hanya tayang di beberapa televisi saja dan hanya ditayangkan saat tengah malam. Seperti ada sistem yang rusak dari dalam dunia kartun. Nah, di dalam episode rahasia itu, kartun Crocodile mengungkapkan rasa bencinya terhadap karakter kartun lain dan juga kepada manusia yang telah menciptakan dan mempertontonkannya sebagai sosok jahat. Dia mengatakan kepada para penonton kalau suatu hari nanti dia akan masuk ke dunia manusia dan dia akan memakan mereka semua. Setelah itu wajah dan suara kartun Crocodile pun berubah menjadi sangat creepy. Dan episode rahasia itu tidak berlangsung lama karena sudah diblokir oleh pihak televisi.
Nah, singkat cerita, pada tahun 1980-an, dunia kartun semakin terkenal. Bahkan sudah ditayangkan ke banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia juga. Salah satu kartun yang paling terkenal pada saat itu adalah Cartoon Cat atau kartun kucing. Selain memiliki perusahaan studio animasi terbesar, Cartoon Cat juga memiliki beberapa perusahaan lain yang meliputi produk merchandise, aksesoris, dan juga boneka Cartoon Cat. Banyaknya penggemar membuat permintaan boneka semakin banyak, dan karyawan diharuskan bekerja sangat keras, bahkan sering lembur untuk mencetak boneka di pabrik milik Cartoon Cat. Mereka menggunakan teknologi yang paling modern yang ada pada saat itu untuk membuat pabrik boneka. Dan yang tidak diketahui banyak orang, pada masa itu pernah terjadi insiden di dalam pabrik yang menewaskan satu orang pekerja. Dan hal ini menjadi pemicu awal dari hancurnya era kartun. Jadi ceritanya ada seorang pekerja yang kita sebut saja namanya adalah Michael. Pada saat itu dia bertugas untuk memeriksa keadaan pabrik untuk antisipasi kalau ada alat yang rusak, karena Michael memiliki tugas yang berkaitan dengan mesin pabrik. Nah, entah apa yang terjadi, namun pada saat itu tiba-tiba mesin pabrik berhenti dengan sendirinya yang membuat para pekerja kebingungan apa yang sebenarnya terjadi pada mesin pabrik itu. Disinilah peran dari Michael dibutuhkan. Michael pun pergi memeriksa seluruh mesin yang ada. Namun anehnya semua mesin di pabrik itu baik-baik saja. Bahkan listriknya pun juga masih terhubung. Selama bekerja bertahun-tahun, Michael tidak pernah mendapati masalah seperti ini. Lalu tiba-tiba saat Michael berdiri di dekat mesin penggilingan, mesinnya langsung menyala sendiri dan mengakibatkan Michael terjatuh ke dalam mesin penggilingan itu. Para pekerja lainnya yang melihat kejadian itu pun berusaha untuk menolong Michael. Namun semua sudah terlambat. Michael sudah tewas dengan tubuh yang sudah tergiling. Dan kejadian aneh pun tidak sampai di situ saja. Mereka pada saat itu berusaha untuk mematikan mesin pabrik dengan mencabut saklar listriknya. Namun mesinnya masih beroperasi dan tidak bisa dihentikan. Dari sinilah awal mula kemunculan dari kartun krokodil di dunia nyata. Bersamaan dengan tergilingnya tubuh Michael, tiba-tiba keluar sebuah boneka. Namun boneka itu bukanlah Cartoon Cat, melainkan kartun krokodil. Dan yang paling mengejutkannya lagi, itu bukanlah boneka biasa, melainkan sosok kartun krokodil sungguhan yang datang dari dunia kartun. Dia sengaja menumbalkan nyawa Michael untuk membangkitkan dirinya sendiri ke dunia nyata. Dan kini dia sudah bebas. Dari penampilannya memang kartun krokodil ini hampir sama persis seperti yang ada di dalam kartun. Namun bedanya seluruh kepalanya berwarna hitam pekat dan tidak ada putihnya selain mata dari monster tersebut. Para pekerja itu pun dibuat kebingungan dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kartun krokodil yang ada di film kartun tiba-tiba keluar dari mesin pencetakan. Nah, karena panik dan takut, mereka pun berusaha menangkap kartun krokodil beramai-ramai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kartun krokodil lah yang menyerang mereka duluan. Dengan tubuhnya yang seperti karet, kartun krokodil bisa bergerak dengan sangat lincah dan bisa menangkap para pekerja dengan sangat mudah. Setelah berhasil menangkap mereka, kartun krokodil pun langsung menggigit mereka dan memakan mereka semua seperti buaya sungguhan yang menerkam mangsanya. Namun bedanya ini adalah buaya darat dengan tubuh humanoid. Nah, setelah menghabisi semua orang yang ada di sana, kartun krokodil pun datang ke perusahaan kartun studio dan kemudian menghancurkannya hingga perusahaan itu hangus terbakar. Hal inilah yang membuat kartun studio mengalami kebangkrutan dan produksinya menjadi terhenti untuk waktu yang sangat lama.
Setelah kejadian itu, kartun krokodil pun pergi meninggalkan kota tersebut karena tujuan dia selanjutnya adalah untuk berburu kartun cat dan juga kartun lainnya karena kartun krokodil sangat benci kepada mereka semua. Nah, biasanya kartun krokodil ini bersembunyi di dalam bangunan kosong, di bawah terowongan, dan juga di gang yang sempit dan sepi. Sama seperti monster kartun lainnya, kartun krokodil ini juga hanya aktif pada malam hari saja, sedangkan saat siang hari dia harus bersembunyi. Nah, kalau kalian tidak sengaja bertemu dengan kartun krokodil di jalan, biasanya kartun krokodil tidak langsung memakan kalian. Dia akan bertanya, apakah kamu tahu di mana keberadaan kartun cat? Kalau kamu menjawab tidak tahu atau kamu langsung melarikan diri, maka kartun krokodil akan langsung mengejarmu dan memakanmu hidup-hidup. Jadi ketika kita bertemu dengan kartun krokodil, lebih baik kita berbohong saja dengan mengatakan kalau kartun cat ada di suatu tempat, sehingga kartun krokodil akan meninggalkanmu untuk mencari kartun cat. Namun cara ini pun ternyata masih cukup beresiko, karena kalau kartun krokodil masih kelaparan, dia akan tetap memakan kalian. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kalau kartun krokodil bertemu dan bertarung dengan kartun cat, siapa yang akan menang? Jawabannya tentu saja adalah monster kartun krokodil. Karena pada dasarnya, buaya adalah predator yang sangat kuat. Apalagi kalau dia memiliki kemampuan yang sama dengan kartun cat. Hal ini dapat kita ketahui dari film kartunnya sendiri, di mana kartun cat selalu kabur saat dikejar oleh kartun krokodil. Karena kalau sampai tertangkap, maka dia akan dimakan oleh kartun krokodil. Dan faktanya memang seperti itu. Di dunia nyata ketika kartun cat melihat kartun krokodil, dia pasti akan kabur dan menghindari pertarungan dengannya. Karena sampai kapanpun, kartun cat tidak akan bisa mengalahkan kartun krokodil. Jadi sudah terjawab kalau kartun krokodil merupakan monster Trevor Henderson yang paling kuat sejauh ini. Nah, itulah tadi cerita tentang monster kartun krokodil yang diciptakan oleh Trevor Henderson. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.